Selamat datang di materi ke-11 mata kuliah pemrograman web client. Materi ke-11 ini tentang DOM, Document Object Model. Jadi intinya DOM itu adalah dipakai untuk mengakses dan mengubah jika diperlukan elemen-elemen yang terdapat dalam sebuah dokumen HTML. Gambarannya seperti ini gambaran yang ada di modul praktikum, itu juga ada di W3 Schools, W3 Schools. Ini objek seperti ini ya, ada dokumen, kemudian root, elemen root itu HTML-nya, kemudian ada elemen di dalam root, misalnya head, kemudian body, kemudian ada elemen-elemen lagi di dalamnya. Dasarnya seperti ini. Secara garis besar, DOM ini dipergunakan untuk membuat website HTML yang dinamis. DOM bisa dipakai untuk mengubah elemen dalam website, sebuah website, mengubah atribut juga, bisa mengubah style untuk CSS-nya. Kemudian jika diperlukan juga bisa menghapus elemen atau atribut tertentu dan menambahkan elemen atribut yang baru dan seterusnya. Intinya seperti itu. Dalam definisinya, dokumen object model adalah sebuah antarmuka yang memungkinkan kita membuat coding untuk mengubah atau mengakses atau mengupdate konten, struktur, dan style dari sebuah dokumen secara dinamis. Itu definisinya. Kemudian contohnya seperti ini. Yang pertama, yang paling banyak dipergunakan adalah document.getElementById. Jadi kita mengubah atau mengupdate atau apa saja itu menggunakan acuan ID-nya. Jadi misalnya di sini ada ID PWC11. Di sini ada kata kunci inner HTML. Ini merupakan sebuah properti dari DOM yang memungkinkan coding JavaScript dipakai untuk mengubah tampilan dari sebuah website. Penulisannya seperti ini ya. Jadi kita bikin script itu seperti kemarin bisa diletakkan di mana aja. Di sini sebelumnya kita buat ID dulu, misalnya pwc11. Kemudian dalam scriptnya kita tuliskan document.getElementById. Kita tuliskan ID-nya dalam tanda kurung, kemudian tanda petik di dalamnya. Kemudian .innerHTML, ini artinya nilai dalam ID tersebut akan diubah dengan nilai yang kita tuliskan dalam inner HTML ini. Jadi apabila dijalankan, isi dari ID di sini di bagian P ini di dalamnya akan berubah menjadi tulisan PWC11. Ini beda dengan ID ya, di sini ada spasinya PWC11. Jadi seperti itu kalau dijalankan. Relatif sederhana ya. Kemudian untuk contoh kedua, contoh pengaksesan kedua yang paling banyak digunakan adalah menggunakan tag name. Contohnya seperti ini. Seperti tadi kita punya misalnya ID PWC11, kemudian kita bikin variabel, sini kita pakai konstan, terserah, kita pakai let juga bisa, kita pakai var bisa, nggak pakai juga nggak apa-apa. Misalnya kita ada elemen, kemudian elemen ini, variabel elemen ini diisi nilai dari document.getElementById tag name P. Jadi dia akan mengambil semua elemen dengan tag P. Di sini ada 1, 2, 3 ya. Ada 3. Yang pertama adalah contoh, kemudian kedua juga contoh penggunaan, kemudian ketiga ID. Nah, di sini penggunaannya kita tambahkan aja document.getElementById pwc11. Ini ID-nya ini mengacu pada teks yang akan dimasukkan ke dalam sini. Kemudian inner HTML seperti tadi ya, kita masukkan teksnya adalah ini elemen 0, artinya elemen pertama dari P ini, yaitu yang pertama ini contoh elemen by tag name. Kalau kita ganti 1, berarti yang dipakai adalah yang kedua ini, contoh penggunaan method. Dan apabila 2, yang dipakai adalah P yang ketiga ini. Apabila dijalankan hasilnya seperti ini.
Contohnya ya, apabila kita ubah misalnya elemennya menjadi 2, itu hasilnya adalah kosong karena memang aslinya nggak ada isinya, tapi diganti teksnya adalah. Ini ya untuk lucu-lucuan aja. Itu contoh kedua yang paling banyak dipakai, yaitu tag name. Berikutnya contoh ketiga, elemen menggunakan kelas. Misalnya kita punya 2 buah kelas, kita tuliskan 2 kelas tapi namanya sama. Misalnya kelas 1 isinya PWC 11, kemudian kelas yang kedua tapi namanya sama, itu adalah penggunaan method get elements by class name. Di sini seperti tadi kita pakai ID PWC 11, di sini dalam script kita tambahkan variabel X. Ini diambil dari dokumen .getElements by class name 1. Itu artinya mencakup elemen 1 dan 2 atau 0 dan 1 ini ya. Jika dijalankan hasilnya akan seperti ini. Dan jika nilainya kita ganti menjadi 1, yang ditampilkan adalah kelas 1 tapi bagian yang kedua ini. Di sini perlu diperhatikan ya, kita bisa membuat kelas yang namanya sama tapi isinya berbeda. Itu bisa diakses seperti ini. Contoh berikutnya adalah form. Akses dokumen menggunakan dokumen.form. Nah, ini seperti namanya, itu dipakai untuk mengakses informasi dalam sebuah form menggunakan script, kode scripting JavaScript. Di sini misalnya kita punya sebuah form dengan ID F1, kemudian actionnya kita tuliskan aja misalnya action page.php. Kemudian di sini ada nama dan alamat berupa input text. Kemudian nilai defaultnya kita masukkan di sini, misalnya Bambang, kemudian alamatnya Yogyakarta. Sederhana ya. Kemudian yang ketiga ada input type submit. Ini kita bikin tombol submit. Di sini dalam scriptnya kita tuliskan, kita buat variabel X yang berisi dokumen.form, nama dari ID dokumen yang akan kita gunakan, yaitu F1, form 1. Kemudian kita buat variabel text, isinya kosong. Di sini selanjutnya kita menggunakan perulangan for loop yang dipakai untuk membaca seluruh bagian dari form ini. Jadi ada 3 ya, ada nama, alamat, kemudian tombol submit. Penggunanya seperti itu. Kemudian di sini di dalam for text itu kita tambahkan x.elements nilai i. I-nya berarti 3 kali, kalau 1 ini kalau 0 itu berarti indeks 0, kemudian 1 itu alamat, kemudian 2 submit ya. Sangat sederhana penulisannya, sama persis seperti yang lainnya. Kemudian seperti biasa kita tambahkan dokumen.getElement by ID PWC 11 inner HTML sama dengan teks. Jadi teks yang ada di dalam form itu akan ditampilkan di ID PWC 11 ini ya. Apabila dijalankan hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Ini jarang dipergunakan, yaitu biasanya dipakai untuk mengetahui jumlah script ya. Jadi di sini misalnya kita pakai ID PWC 11 seperti tadi, kemudian di bawahnya kita tuliskan script kosong, tag pembuka, tag penutup, kemudian di bawahnya ada script lagi. Jadi kita punya 2 buah script ya. Nah, ini biasanya ini dipakai untuk mengetahui jumlah scriptnya, jumlah blok script yang ada di dokumen kita. Mungkin nanti ada gunanya jika Anda mempelajari HTML secara lebih lanjut. Di sini untuk menggunakan
dokumen.script kita tambahkan seperti tadi ada dokumen.getElementById PWC11, kemudian inner HTML-nya kita ubah menjadi jumlah script, kemudian ditambah dokumen script.length. Ini artinya dia akan membaca jumlah script yang ada di dokumen kita ini. Kalau dijalankan hasilnya tentu saja 2. Berikutnya event. Event ini berkaitan dengan event listener ya. Jadi event ini umumnya berkaitan dengan aktivitas user dalam melakukan sesuatu, atau misalnya mengklik tombol mouse, melakukan scroll, menekan tombol keyboard, atau yang lainnya. Di sini yang pertama kita gunakan on click. Jadi seperti namanya ya, on click ini artinya pada saat user melakukan klik pada objek atau elemen ini, maka akan dijalankan function ini ubah teks. This itu artinya mengacu pada elemen H3 ini. Jadi apabila dijalankan, coding HTML ini akan menjalankan function ubah teks dengan ID berupa this. Di sini fungsinya id.innerHTML, jadi isi dari teks, dari klik teks ini nantinya pada saat dijalankan itu akan berubah menjadi isi telah diubah. Sangat sederhana. Kemudian ini saya sertakan juga sebuah button dengan ID btn, ini adalah button, dan apabila button ini diklik, di sini perbedaannya di button ini tidak ada on click-nya, tapi on click-nya kita tampilkan atau kita letakkan di dalam ini document.getElementById btn.onClick. Ini ya perbedaannya. Kemudian apabila di button ini diklik akan dijalankan function tampilkan tanggal. Tampilkan tanggal isinya cuma document.getElementById PWC11 kemudian .innerHTML akan tampilkan tanggal ini, date. Bila dijalankan hasilnya seperti ini. Cukup sederhana ya. Jadi untuk on click bisa kita letakkan pada elemennya atau objeknya, atau bisa juga kita letakkan di dalam scripting. Contoh terakhir ini adalah event yang berkaitan dengan penggunaan mouse. Ini ada beberapa function, mouse down, M down, kemudian mouse up, mouse over, dan mouse out. Jadi seperti namanya ya, mouse down itu pada saat user mengklik tombol mouse, kemudian mouse up pada saat user melepaskan tombol yang diklik tadi, kemudian mouse over pada saat user meletakkan kursor di atas objek tertentu, kemudian mouse out pada saat user menggeser mouse keluar dari objek yang tadi. Penggunanya sangat sederhana. Sini ada on mouse down, on mouse up, on mouse over, on mouse out. Semuanya mengacu pada function yang kita tuliskan di dalam script ini. Jadi pada saat user melakukan sesuatu, yang terjadi adalah teksnya berubah-ubah. Contohnya hasilnya seperti ini. Mungkin cukup sekian materi untuk pertemuan 11. Untuk tugas silakan lihat di ELA, tapi sudah dikerjakan ya karena waktunya sudah minggu kemarin. Sekian dan terima kasih.